masih di dalam kategori produk. Kita akan ngebahas bagaimana produk yang kalian sudah siapkan itu benar-benar layak untuk diekspor. Nah, di materi kali ini gue bikin judul materi itu namanya produk apa sih yang bisa diekspor dan yang tidak. Karena kalau gue ngeliat kayak gue main TikTok, gue main YouTube, gue main Instagram gitu ya, banyak teman-teman yang memang antusias banget untuk ekspor, dan mereka selalu komen pertanyaan yang menurut gue sama semuanya. Yang mereka selalu tanyakan adalah, kok kapulaga bisa diekspor nggak? Kok keraton bisa diekspor nggak? Kok beras bisa diekspor nggak? Kok udang bisa diekspor nggak? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya jawaban ini gue nggak tahu ya. Menurut gue sih gampang sekali untuk gue bisa jawab gitu loh. Jadi kayak gue nggak tahu ya apakah orang yang nanya kayak gitu malas nyari tahu, atau misalnya memang mereka benar-benar tidak tahu gitu. Jadi ada beberapa faktor yang memang kita bisa tentukan apakah produk ini bisa diekspor atau tidak. Yang pertama, produk itu kita lihat oversupply tidak di Indonesia. Dalam arti kebutuhan lokalnya sudah tidak perlu absorb atau tidak perlu serap lagi. Kayak contoh misalnya kelapa, atau misalnya minyak goreng deh. Minyak goreng dari kelapa itu memang kebutuhan lokalnya juga sudah terpenuhi. Akhirnya memang mereka berlebih, terus mereka bisa jual ke luar negeri. Itu bisa. Yang tidak bisa adalah, contohnya yang paling kalian pasti tahu adalah beras. Nah, orang nanya, kok beras bisa diekspor enggak? Menurut gua beras jangan diekspor. Bukannya tidak bisa, mungkin tidak bisa karena ada larangan dari pemerintah, tapi juga jangan. Kenapa? Karena memang kebutuhan dalam negerinya masih banyak sekali. Kalau misalnya kebutuhan lokalnya itu lebih bagus atau penyerapannya lebih maksimal, menurut gue itu barang yang tidak bisa diekspor. Jadi karena lokalnya ini butuh, contoh bawang merah. Kadang-kadang ini pemerintah, gue bingung ya, kadang dibuka, kadang ditutup, kadang dibuka, kadang ditutup. Karena memang kebutuhan dalam lokalnya, dalam negerinya sendiri juga kadang berlebihan, kadang kekurangan, kadang berlebihan, dan kadang kekurangan. Nah, menurut gue itu adalah salah satu parameter memang kalian bisa coba lihat apakah produk itu terbatas atau tidak. Kalau terbatas, pasti maksudnya supply-nya terbatas, demand-nya tinggi, itu biasanya lebih baik jualan di lokal, jangan diekspor. Kayak gitu, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya kalian pengen tahu barang tersebut bisa diekspor atau tidak, cara yang paling simpel adalah gini. Misalnya contoh, gue kan udah jelasin di beberapa materi sebelumnya. Kalau misalnya kalian mau nanya kayak apa barang ini bisa diekspor, apakah komoditi ini bisa diekspor dan lain sebagainya, cara yang paling simpel adalah kalian buka Google. Google itu sebenarnya punya jawaban banyak sekali di sana. Ini contoh ya. Contohnya gua pengen tulis ekspor, bilangnya apa ya? Ekspor kratom, daun kratom. Kalau teman-teman dari Kalimantan pasti kalian tahu nih daun kratom ini. Gua tulis ya, ekspor daun kratom dari Indonesia. Oke. Jadi emang benar-benar kita harus research banget nih guys. Jadi benar-benar harus kita pelajari apakah bisa diekspor atau tidak. Oke. Kratom, daun dolar yang masih kontroversi. Jadi benar-benar ini harus diperhatikan. Tanggal rilis si artikelnya itu tanggal yang terupdate atau tanggal yang lama. Kalau misalnya kalian lihat ada artikel bilang, wah ekspor kratom boleh, tapi di tahun 2015, tahun 2014, habis itu tahun-tahun sekarang udah nggak ada. Menurut gue memang ada sesuatu kejanggalan yang memang mungkin ini tidak bisa diekspor, mungkin ada larangan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini cara yang paling simpel untuk kita bisa tentukan apakah barang ini bisa diekspor atau tidak. Nah, kita lihat nih, ada pontianakpost.co.id, nasib ekspor kratom di masa pandemi COVID-19. Kita harus buka-bukain guys semuanya. Daun dolar yang masih kontroversi. Oke. Tuh, BNN polisi di Palangkaraya sita 12 ton paket kratom dan lain sebagainya. Ini kan ada kontroversi ya. Ada yang bilang artikelnya bisa diekspor, ada yang memang bilang katanya daun kratom masih dalam kategori narkotika dan lain sebagainya. Ini benar-benar harus dicari tahu. Nah, menurut gua untuk beberapa produk yang memang bisa diekspor, nanti di artikel akan tulis kayak, wah ekspor perusahaan ini ekspor ke 8 negara, ke 10 negara dan lain sebagainya. Itu memastikan bahwa barang tersebut bisa diekspor. Nah, selanjutnya kalian jangan khawatir kalau misalnya udah banyak eksportir yang ekspor produk tersebut. Nggak usah takut. Baik yang bilang kayak, oh
kayaknya gue ganti produk aja deh gara-gara pemainnya udah banyak. Menurut gue, jangan. Artinya that's the good news. Itu adalah kabar baik karena memang komoditi yang kalian pilih itu marketnya gede. Tapi kalau misalnya tidak ekspornya, atau misalnya tidak ada cerita ekspor itu banyak, ya kalian juga jangan berkecil hati. Artinya kalian adalah orang yang akan membuka market baru untuk produk tersebut. Jadi buat gua, marketnya besar atau marketnya kecil, apakah pemainnya banyak atau sedikit sekalipun, itu sama-sama good news. Tergantung perspektif kalian lihatnya dari sisi mana. Nah makanya gue selalu bilang, kalau misalnya ada pabrik atau pemain yang sudah ekspor di satu produk dan ekspornya udah banyak, artinya ada banyak market yang memang punya kebutuhan barang-barang seperti itu. Jadi kalau kalian mau ikutin, kalian mau ekspor, ya masih bisa kok. Kan gue selalu bilang, ada 7 miliar orang di bumi ini. Masa sih pembelinya itu aja, kan nggak mungkin. That's why gue selalu bilang bahwa kalian harus punya product knowledge yang mantap dan dalam. Kalau misalnya kalian cuman kayak nyari buyer punya apa, saya cariin, nggak akan ketemu sampai kapan. Kalian tidak akan bisa ekspor dengan cara seperti itu. Kalian harus siapin dulu nih produknya. Contoh nih ya, ini Ironman ya, harus pelajarin ini buatnya dari mana, bahannya, terus bisa goyang-goyang dan lain sebagainya. Ini dulu yang harus benar-benar kalian pahami. Baru kita bicara soal cari buyer. Makanya gue selalu bilang, cari pembeli is very easy. Bahkan di komunitas ini kita akan support juga data-data pembeli. Jadi yang paling penting adalah kalian pelajari dan pahami produk yang kalian mau ekspor. Oke guys, jadi kali ini materi ini very simple tapi sangat bermakna, harusnya buat teman-teman semua yang baru pengen ekspor pertama kali. Oke guys, so see you on the next video. Bye bye.